Hai Sobat Bengek, kembali lagi bersama Bengek Channel. Sebelum masuk ke videonya, silahkan para Sobat Bengek untuk menekan tombol like dan subscribe, agar Bengek Channel bisa berkembang untuk memberikan informasi dan hiburan bagi Sobat Bengek sekalian. Kronologi Perang Rusia-Ukraina, Putin murka. Perang dimulai dengan ditandai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv, Odessa, Kharkiv dan Mariupol. Hingga kini, perang masih berlangsung. Meski pembicaraan damai tengah dilakukan kedua negara, gencatan senjata pun belum terjadi. Lantas bagaimana kronologis terjadinya perang? Isu serangan Rusia ke Ukraina sudah bergulir sejak November tahun 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Rusia menyangkal hal tersebut, namun santer beredar, Putin akan menyerang tanggal 16 Februari. Apalagi latihan militer besar-besaran juga dilakukan, termasuk di laut dan negara tetangganya Belarusia. Meski ramalan pertama tak terjadi, intelijen Estonia negara NATO di Eropa Timur tetap memberi peringatan. Serangan mungkin akan dilakukan secara terbatas, menggunakan kelompok milisi di Donbas Ukraina Timur, yang memberontak ke pemerintah Ukraina dan selama ini disokong Rusia. Puncaknya adalah tanggal 21 Februari tahun 2022, Putin memberi pengumuman mengakui kemerdekaan milisi Donbas, Republik Rakyat Donetsk, DPR, dan Republik Rakyat Luhansk, LPR. Pada saat itu, dekret pengiriman pasukan dengan dalih menjaga keamanan juga ditandatanganinya. Sehari setelahnya, parlemen Rusia menyetujui mobilisasi tentara yang diusulkan Putin. Persis tanggal 24 Februari tahun 2022, Putin tiba-tiba mengumumkan operasi militer. Serangan lalu dilakukan di sejumlah kota. Barat menyebutnya sebagai invasi Rusia, AS dan sekutu menyebut Rusia melanggar kedaulatan negara lainnya. Sebenarnya, dulu Ukraina sangat dekat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang beralih ke Barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi, sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet yang merupakan negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia Kedua selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada saat itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States, CIS. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti-pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia yaitu Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, UE, dan NATO yang membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Menurut Putin, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia, sementara Rusia tengah mengupayakan diplomasi. Di lain pihak, Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina.
Putin pun membeberkan NATO telah melakukan 5 fase ekspansi di Eropa Timur dari tahun 1999 hingga tahun 2020. Jika ditelaah lebih dalam, Ukraina telah berminat dengan NATO sejak tahun 1992. NATO bahkan sempat membentuk komisi khusus urusannya dengan Ukraina pada tahun 1997, yang menyediakan forum diskusi masalah keamanan guna memajukan relasi kedua belah pihak. Keinginan masuk NATO juga disebutkan kembali oleh mantan Presiden Ukraina Leonid Kuchma yang kepemimpinannya berakhir di tahun 2005. Namun sayang, saat mantan Presiden Viktor Yanukovych, politikus pro-Rusia yang berkuasa di tahun 2010, prosesnya pun berhenti. Di tahun 2014, keinginan kembali menjadi anggota NATO semakin tinggi, salah satu penyebabnya adalah Rusia sendiri. Hanya dalam beberapa hari, pasukan Rusia berhasil menduduki seluruh wilayah semenanjung Crimea dengan dibantu pasukan pemberontak anti-pemerintah. Putin awalnya menyangkal kelompok tersebut adalah tentara Rusia, tetapi akhirnya mengakui para pemberontak merupakan bagian dari tentara Moskow. Setelah pendudukan itu, Rusia melakukan referendum di Crimea. Sayangnya tak ada pengamat internasional atau jurnalis yang memantau. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar, termasuk AS, meski ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atau atas nama Ukraina, yang pasti tak disukai Rusia. Itulah kronologis singkat awal mula perang Rusia-Ukraina. Sampai di sini